Selamat malam teman-teman. Pada materi kali ini saya akan membahas mengenai Introduction and Installation Cypress. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proses instalasi Cypress, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih definisi Cypress tersebut. Nah, definisi Cypress merupakan salah satu software yang digunakan untuk automation testing. Software ini bersifat open source dan dapat di-download pada web Cypress, yaitu https://www.cypress.io. Nah, dengan menggunakan Cypress, user dapat melakukan beberapa jenis pengujian seperti end-to-end test, integration test, serta unit test. Nah, untuk automation testing ini sebenarnya bukan hanya Cypress toolsnya, banyak sekali tools untuk automation testing seperti Catalog, Selenium, terus kemudian ada Karate atau lain segala dan lain-lain. Selain itu untuk mobile-nya itu bisa menggunakan Appium, terus WebDriver IO atau yang lain-lainnya. Lalu fitur-fitur yang dimiliki Cypress, yang pertama itu ada time travel. Jadi Cypress itu mengambil foto atau melakukan capture saat tes berjalan dengan cara mengarahkan kursor ke perintah di log perintah untuk melihat apa yang terjadi di setiap langkah. Nah, yang kedua itu ada debug. Nah, Cypress itu prediksi penyebab tes gagal. Jadi debug itu langsung dari alat yang sudah dikenal seperti Chrome DevTools. Nah, yang ketiga itu automatic waiting. Nah, di Cypress ini dia ada fitur yang langsung dimiliki oleh Cypress, yaitu dia akan menunggu perintah sebelum melakukan sebuah proses tersebut. Nah, contoh kita ingin melakukan klik. Nah, dalam proses klik itu dia Cypress itu akan menunggu secara otomatis, dan dia kalau nggak salah waktunya itu sekitar 60 second. Jadi saat kondisi elemennya itu belum ditemukan, dia akan melakukan pencarian elemen itu hingga 60 second. Nah, apabila 60 second itu dia belum ditemukan, berarti ada yang salah dari elemen yang setelah kita implementasikan di di code kita. Lalu ada yang keempat itu ada spice, stubs, and clocks. Verifikasi dan kontrol perilaku fungsi, respon servernya itu seperti apa atau pengatur waktu. Nah, di sini untuk yang poin 4 ini kita bisa mengontrol nih atau mau verifikasi misalnya status code dari API yang kita hit. Nah, misalnya status code-nya itu saat kita hit itu dia menampilkan 500. Nah, itu bisa kita kontrol bahwa responnya itu 200. Lalu responnya itu seperti apa sih, kita maunya seperti apa sih responnya, dan pengatur waktunya juga bisa kita set. Nah, untuk responnya itu terus respon atau kontrol perilaku fungsi atau kita setting status code-nya itu biasanya kita menggunakan intercept yang nanti akan kita pelajari lebih detail. Lalu ada network traffic control, memudahkan user dalam mengontrol staf dan menguji kasus tanpa melibatkan server. Nah, ini juga yang tadi sudah saya jelaskan, kita bisa nyeting untuk status code dari sebuah network atau jaringan. Nah, yang keenam itu ada konsistensi result. Cypress memberikan hasil pengujian yang cepat, konsisten, dan handal. Jadi Cypress ini dalam menjalankan sebuah task automation, dia akan bergerak sangat cepat tanpa terkadang kita pun proses yang lama dilakukan oleh manual itu bisa hanya sekitar 2 atau 3 menit selesai, seperti itu. Nah, yang ketujuh itu fiturnya itu adalah screenshot dari video. Nah, fitur yang dimiliki Cypress ini, jadi dia bisa langsung memberikan screenshot apabila ada temuan atau tangkapan layar yang error atau gagal di mananya. Nah, di situ Cypress itu akan mengirimkan sebuah screenshot secara otomatis, seperti itu. Nah, lalu kita akan masuk ke proses instalasi. Nah, rekan-rekan mungkin bisa melakukan proses mendownload text editornya dulu. Di sini kita akan menggunakan Visual Studio. Nah, rekan-rekan bisa melakukan download di https://code.visualstudio.com, lalu dicari dengan versi yang menurut rekan-rekan cocok dengan laptop rekan-rekan, seperti misalnya Windows, coba menggunakan Windows, MacBook menggunakan MacBook juga. Nah, lalu setelah misalnya proses instalasi
Visual Studio Code itu sudah selesai, lalu kita akan melakukan proses instalasi untuk Node.js-nya. Nah, rekan-rekan juga bisa melakukan download di sini, melakukan klik download di sini, nanti dia akan masuk ke link Node.js-nya, dan setelah itu rekan-rekan juga bisa melakukan download Cypress-nya. Lalu kita simulasikan saja ya. Nah, untuk Visual Studio Code kita coba. Nah, di sini rekan-rekan bisa langsung download for macOS atau yang lainnya, seperti itu. Misalnya sudah download, nanti tinggal diproses instalasinya saja. Untuk instalasinya sangat mudah untuk Visual Studio Code ini. Nah, lalu setelah sudah proses download, kita coba install Node.js-nya. Nah, ini juga langsung download saja untuk Node.js-nya. Nah, berhubung dari saya itu sudah melakukan instalasi untuk Visual Studio Code dan Node.js-nya, di sini rekan-rekan bisa langsung melakukan pengecekan bagaimana sih melakukan, apakah sudah terinstall. Nah, jadi kita bisa ngecek untuk versinya. Untuk Cypress itu bisa menggunakan npx Cypress. Untuk Node.js Node WinV. Nah, apabila sudah ada, dia akan menginformasikan, oh ini versi yang sudah kita lakukan instalasi. Nah, lalu bagaimana tahapan untuk proses instalasi Cypress di sini? Nah, lalu setelah itu kita harus membuat folder terlebih dahulu, salah satu dokumen, entah itu dokumen, download atau apapun. Kita coba namanya itu adalah bootcamp. Nah, folder bootcamp ini sudah kita buat, lalu kita balik lagi ke Visual Studio Code yang telah kita buka. Kita klik file, open folder, lalu pilih harusnya file, open folder, buka file dulu. Nah, di sini kita klik yang file bootcampnya. Nah, setelah kita klik, kita buka lagi ke terminal, new terminal. Kita lakukan npm init. Ini untuk mendownload package.json-nya. Nah, di sini ada perintah package name-nya apa. Ini bisa kita ketik misalnya sama bootcamp. Nah, untuk versionnya itu bebas, sebenarnya kita next aja, kita enter. Untuk description juga kita enter, entry point-nya kita enter, test command-nya kita enter, git repository-nya kita skip aja, yang lain kita skip, enter. Nah, is this okay? Kita ketik yes. Nah, dia akan membentuk sebuah file, namanya adalah package.json yang berisi mengenai name-nya itu apa, versionnya berapa, main.index.js, dan lain-lain sampai description-nya. Karena tadi kita kosongin, jadi dia datanya nggak ada, yang ada cuma hanya bootcamp aja di sini. Nah, lalu setelah udah selesai, kita akan melakukan proses yang selanjutnya, yaitu kita menggunakan perintah npm install cypress min save min dev. Nah, kita balik lagi, kita masih di terminal, lalu kita copy dan kita min save min dev, kita enter. Nah, kita hanya tinggal menunggu saja untuk proses instalasi di sini. Nah, ini udah selesai, yang artinya proses instalasi itu akan membentuk sebuah dua buah file. Yang pertama node modules, itu terdiri dari banyak file. Yang kedua itu adalah package striplock.json. Nah, di sini dia akan ngebentuk beberapa file tipe Cypress-nya, Node.js-nya, dan lain-lain seperti itu. Nah, setelah
setelah sudah terbuka, kita akan mencoba membuka Cypress-nya. Nah, perintahnya itu adalah npx cypress open. Nah, dia akan membuka untuk Cypress-nya sendiri di sini. Nah, di sini akan ada dua menu. Yang pertama end-to-end testing, component testing. Nah, untuk proses pembuatan automation biasanya kita menggunakan untuk menu end-to-end testing. Nah, ini untuk kenapa belum di not configure, karena proses ini yang kita akan membuat untuk mengkonfigurasi end-to-end testing agar end-to-end testing ini ada di dalam file bootcamp kita. Kita klik saja. Nah, di sini akan ada configuration file. Nah, configuration file di sini dia akan membentuk file yang namanya cypress.config.js, cypress support end-to-end.js, common.js, sama example.json-nya. Kita klik continue, lalu kita start. Nah, proses start tadi dia akan masuk ke menu create your first spec. Nah, di sini kita bisa sebenarnya bebas bisa memilih mana saja, bisa scaffold example specs. Jadi dia di sini ada contoh spek-spek yang sudah berhasil defaultnya dari Cypress, dan di sini juga ada, cuma dia hanya satu file aja. Nah, kita coba yang satu aja ya. Langsung ini sebenarnya bebas penamaan filenya. Ini kita create aja, kita oke. Nah, dia akan melakukan running automation. Nah, ini contoh untuk penggunaan running automationnya, dia sudah berhasil. Lalu untuk file yang sudah terbentuk, dia di sini akan terbentuk lagi file yang tadi saya bilang. Dia akan membentuk sebuah file namanya cypress.config.js. Di sini isinya jangan dirubah-rubah, dan satu buah file Cypress yang terdiri dari folder end-to-end, fixture, sama support. Nah, ini proses yang ini merupakan yang tadi kita eksekusi di Cypress-nya. Di sini namanya adalah spec.js. Nah, mungkin itu aja instalasi proses Cypress yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.